Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, Yogi Pradana Marta. Saya juga mantan penderita asam lambung, GERD, anxiety disorder, dan makronis ya, tahun 2018. Nah teman-teman, saya mau memberikan sedikit sharing pengalaman ya, tentang bagaimana dulu saya bisa sembuh dari masalah gangguan asam lambung, makronis, GERD, anxiety disorder, dan psikosomatik tahun 2018 gitu ya. Jadi saya sembuh di tahun 2019. Nanti kalau teman-teman bisa melihat di YouTube saya itu, pada waktu saya baru sembuh itu kurus banget saya. Kala itu masih kurus banget karena masih ini baru aja sembuh. Ya, berat badan saya turun sekitar 20 kilo lebih. Ya, kalau sekarang udah naik lagi, alhamdulillah sudah proporsional sekarang ya. Oke. Jadi banyak para pejuang asam ya, pejuang asam lambung, makronis, GERD, anxiety disorder itu yang kadang melupakan bagian yang penting dari proses pengobatan asam lambung seperti itu ya. Jadi banyak yang hanya mengandalkan obat atau herbal untuk pemulihan atau penyembuhan masalah asam lambung ya. Ada sesuatu hal yang masih dikesampingkan di sini. Jadi kalau dengan metode saya yang saya terapkan dulu sampai saya sembuh ya, itu saya menerapkan terapi-terapi juga teman-teman ya. Nah, jadi apa aja terapi yang saya lakukan nanti saya bahas di live streaming di video ini seperti itu. Nah, sekarang saya ngomongin untuk herbal yang saya gunakan dulu ada madu stiva dan madu aslambat yang nanti bisa teman-teman dapatkan di profil saya ya, cari etalasenya nanti silahkan dicari di situ, di Shopee juga ada seperti itu ya, nanti silahkan dicari aja madu aslambat dan madu stiva di etalase saya ada seperti itu. Terus kemudian terapi apa yang saya maksud yang seringkali dikesampingkan oleh para penderita asam lambung, makronis, GERD, anxiety disorder, dan psikosomatik. Yang pertama, ketika kita mengalami gangguan GERD atau naiknya asam lambung ke kerongkongan, itu permasalahannya adalah otot esofagus atau otot les kita ini sedang lemah ya. Jadi seharusnya dia ini ketika makanan sudah masuk ke lambung, dia ini harusnya menutup dengan sempurna. Tetapi esofagus itu tidak menutup dengan sempurna. Akhirnya apa yang terjadi? Gasnya naik. Gas bisa berupa gas, bisa berupa cairan, bisa berupa makanan yang naik ke kerongkongan ke atas, sehingga memicu gejala yang tidak nyaman pada sekitar dada, leher terasa mengganjal, sulit menelan, dan sebagainya, keliangan dan sebagainya. Itu harus kita lakukan terapi-terapi teman-teman ya. Jadi untuk terapi yang bisa teman-teman lakukan diantaranya nanti ada terapi konsentrasi, terapi keseimbangan tubuh, terapi olah pikir, terapi pernapasan diafragma. Tetapi di video ini yang saya mau bahas adalah tentang terapi pernafasan perut atau pernafasan diafragma yang baik dan benar untuk nanti bisa membantu mengembalikan fungsi dari otot esofagus, sehingga nanti permasalahan dada panas, leher mengganjal itu nanti bisa pulih, sesak nafas itu nanti bisa segera teratasi. Dulu saya melakukan itu rutin selama 2 minggu sampai 3 minggu nanti ya, insya Allah nanti bisa pulih. Oke, untuk video-video terapi-terapi yang lain nanti saya bahas di video-video yang lain ya. Tetapi untuk video ini fokus untuk membahas pernafasan diafragma yang baik dan benar. Oke, jadi untuk pernafasan diafragma teman-teman ya, bentar. Jadi untuk pernafasan yang kita lakukan setiap hari itu adalah pernafasan dada. Pernafasan dada itu seperti ini. Nah, dilakukan di atas, itu pernafasan dada namanya ya. Ditandai dengan pundak kita naik turun, itu adalah pernafasan dada. Dan pernafasan yang kita lakukan setiap hari itu adalah pernafasan dada. Nah, untuk pernafasan diafragma atau pernafasan perut yang nanti kita lakukan untuk metode terapi GERD ya, dan gangguan sesak nafas itu dilakukan seperti ini guys. Jadi ketika kita mengambil nafas dalam ya, nah kita sambil mengembangkan area diafragma atau area perut. Seperti itu ya, contohnya seperti ini. Nah, kita akan dalam posisi duduk rileks seperti ini ya. Kita ambil nafas, ini juga kan kelihatan bergerak ya, ini kita kembangkan. Ditahan sebentar, nanti dikeluarkan pelan-pelan. Oke, lakukan lagi. Lakukan lagi. Nah, kan nggak ada ya pergerakan pundak saya naik turun, kan nggak ada tuh. Pergerakan bahu saya naik turun kan nggak ada. Kalau pernafasan di dada seperti ini. Nah, ini pernafasan dada, pernafasan atas. Itu yang kita lakukan setiap hari, pernafasan dada. Tapi kalau pernafasan diafragma seperti ini tadi, tidak ada kenaikan di bahu. Jadi pernafasan kita naik nafas yang dalam, area diafragma atau area perut kita kembangkan. Nah, kelihatan kan ini? Bukan gini kan? Kalau ini pernafasan dada, kalau ini pernafasan diafragma.
Nah, itu dilakukan 10 kali setiap jam, teman-teman ya. Kalau pengen tersembuh, ikuti saran saya. Lakukan terapi pernafasan diafragma 10 kali di setiap jam. Ya, dan dilakukan sampai kapan? Dilakukan 2 sampai 3 minggu. Saya dulu menerapkan itu, sesak nafas saya hilang, sembuh. Jadi sesak nafas yang saya alami kala itu ya, sesak nafas itu banyak, guys. Seperti orang kecemplung ke kolam, masuk ke air, sulit untuk nafas. Yang kedua itu gelagapan, yang ketiga itu seperti nafas gak plong. Yang keempat adalah seperti nafas manual. Jadi nafas kita itu seolah-olah manual gitu. Kita harus berusaha untuk menafaskannya. Itu sembuh 2 sampai 3 minggu. Saya terapi pernafasan diafragma. Dan jangan lupa nanti juga untuk obat herbalnya saya gunakan madu aslamgat, madu istighfar, ini madu murni. Madu aslamgat ini sudah potong. Ini saya gunakan juga dulu. Nanti silakan cari aja di TikTok Shop ya. Di TikTok Shop buka aja profil saya, etalase, di situ ada madu aslamgat, langsung di check out aja. Ya, gitu ya. Semoga bermanfaat untuk tutorial pernafasan diafragma untuk teman-teman yang mengalami gangguan pernafasan ya, karena asam lambung, makronis, GERD, anxiety disorder dan psikosomatik. Nanti di video-video yang lain saya bahas tentang yang lainnya, metode yang lain ya. Terapi ini gitu. Karena banyak terapinya ya, termasuk nanti hipnoterapi, self healing dan sebagainya. Terapi olah pikir dan sebagainya. Oke. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semuanya ya. Jangan lupa follow akun saya. Kalau bermanfaat silahkan di sini. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat.